Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita saat ini sampai pada topik gizi pada penyakit degeneratif bagian pertama ya. Perkenalkan, saya Meriana Adriani, bekerja sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Kemudian pendidikan saya mulai D3 di Akademi Gizi Jakarta sampai mendapat penghargaan guru besar ilmu gizi dari Universitas Airlangga pada tahun 2016. Selain sebagai dosen, saya juga membantu teman-teman dietitian di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Baiklah, kita angkat salah satu masalah gizi yang ada di Indonesia, yaitu obesitas. Karena obesitas inilah yang nanti banyak terkait erat dengan kejadian-kejadian penyakit degeneratif. Kalau kita lihat tingkat obesitas anak di Indonesia itu cukup tinggi ya. Kalau di perkotaan 9,1, di pedesaan 7,1. Berarti tidak jauh berbeda. Sedikit maksudnya bedanya. Kemudian laki-laki 9,4 dan perempuan 6,6. Berarti juga tidak terlalu banyak berbeda antar jenis kelamin. Kemudian prevalensinya yang ada di Indonesia itu cukup tinggi ya. Sehingga merupakan masalah gizi di Indonesia karena sudah dialami oleh anak-anak. Inilah kira-kira yang menyebabkan terjadinya obesitas ya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang lebih senang nonton TV, main gadget ya, duduk. Kemudian kondisi yang seperti ini menjadi anak-anak tidak ada aktivitas fisik sehingga dia menjadi gemuk. Kemudian saat ini banyak lift, eskalator ya, sehingga anak-anak malas ya untuk naik turun tangga ya. Kemudian dewasa, remaja menjadi moderate obese child, nggak ada aktivitas fisik. Karena sudah terbiasa dengan lifestyle seperti itu, maka nantinya dia akan menjadi obesitas sampai dia dewasa. Jadi sebetulnya diawali oleh kebiasaan-kebiasaan pada saat masih anak-anak ya. Apalagi saat ini arena-arena bermain yang luas dan lapang sudah tidak ada lagi. Ditambah lagi dengan kebiasaan-kebiasaan makan yang seperti ini ya. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan anak-anak obesitas itu tidak sehat ya? Kita melihat dari dalam dulu ya sebelum kita mempelajari yang lain. Seperti kita lihat kalau sel lemak pada anak-anak yang dulu kurus kemudian besarnya gemuk, itu jumlah selnya sedikit. Nanti kalau besar dia gemuk, jumlah yang sedikit itu menjadi gendut ya, hiperplasia. Tetapi kalau dia mulai kecil sudah gemuk, berarti jumlah selnya itu banyak gitu ya.
Kemudian semakin hari semakin gendut. Jumlah sel yang banyak tadi mengalami hiperplasia, mengalami kegendutan gitu ya. Jadi selnya menjadi gendut seperti ini. Ini sel lemak pada orang yang kurus yang pernah gemuk. Jadi sebetulnya sel lemak itu tidak akan hilang. Sel lemak itu tidak akan hilang. Dia hanya mengecil dan membesar saja. Gitu ya. Jadi jangan diharapkan dia akan lama, kecuali ada beberapa metode yang dapat mengambil sel-sel lemak itu. Tetapi ingat, sel lemak itu kan menjadi satu dengan sel otot. Ya, jadi nanti kita harus menarik dari jaringan yang melekat gitu ya. Jadi pasti ada sedikit pendarahan karena dia kan sudah melekat dengan, jadi dia kan nggak berdiri sendiri. Ini sel lemak yang tumbuh ya, menjadi besar ya. Kemudian dia akan semakin besar. Itulah ceritanya kalau sel lemak ada dalam tubuh kita. Nah, sel lemak tadi itu tersimpan di dalam visceral, dalam protein. Kemudian dia membentuk free fatty acid. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit diabetes yang terkategori insulin resistant. Karena lemak tadi kan ada di adipose tissue. Nah, inilah yang mengganggu transport daripada glukosa tadi, menurunkan glukosa transport, menurunkan protein sintesa dan lain-lain. Pada beta pankreas dia juga mengganggu menurunnya sel beta pankreas, pertumbuhan, menurunnya insulin production. Di samping ada mengganggu pankreas dan adipose tissue, dia juga mengganggu liver, juga mengganggu otot, cadangan pada otot-otot. Jadi yang berbahaya itu bukan gendutnya, tetapi komplikasi dari obesitas itulah yang berbahaya. Siapa yang berbahaya? FFA ini yang berbahaya. Nanti kita lihat FFA ini apa bahayanya gitu ya. Nah, ini yang komplikasi tadi. Lemak visceral yang kita sebut dengan FFA tadi tersimpan di dalam visceral. Visceral itu yang ada di rongga perut, kemudian ada di jaringan kulit. Nah, lemak visceral dan adipose tissue ini itu dia tidak lemak duduk manis, itu enggak gitu ya. Jadi lemak itu mempunyai pembuluh darah, jadi hidup dia hidup gitu ya. Dia hidup dan mengeluarkan sesuatu gitu ya. Lah, yang dikeluarkan itulah yang berbahaya. Yang dikeluarkan itu yang berbahaya. Yang dikeluarkan itu menyebabkan gangguan pada liver, gangguan pada muscle, gangguan pada pankreas. Jadi dia itu tidak duduk manis, tetapi dia mengeluarkan suatu zat sehingga mengganggu fungsi daripada organ-organ yang lain. Kalau kita lihat di sini, ini obesitas tadi ya, kita lihat obesitas. Dia mengganggu ini, endothelial dysfunction, hiperpeptidemia, hiperlipidemia, hiperglikemia. Ya. Kalau sudah terjadi ini, maka dia akan mengeluarkan TNF alpha, mengeluarkan TGF beta, interleukin 6. Inilah yang menyebabkan terjadinya oksidasi stres. Oksidasi stres inilah nanti yang akan mengganggu fungsi daripada organ-organ tadi. Itu yang dikeluarkan gitu ya. Jadi dia berbahaya. Misalnya obesitas mengganggu endothelial dysfunction, mengganggu renin, mengeluarkan inos. Ini yang dihasilkan adalah oxidative stress.
Inilah yang mengganggu daripada komplikasi obesitas tadi. Nah, ini yang gambarnya seperti ini tuh menahan. Siapa yang dapat menahan keluarnya oxidative stress? Itu adalah diet yang bagus dan exercise. Ya. Kalau kita exercise, maka kita mengeluarkan ini interleukin 1, interleukin 10. Nah, inilah yang menahan terjadinya stres oksidatif, ya. Kemudian kalau kita menurunkan berat badan, berarti kan adipose tissue pada visceral dan pada subkutan itu berkurang. Nah, itu nanti akan mengeluarkan ini. Nah, ini nanti akan menghambat terjadinya oxidative stress. Juga dengan ini bahan makanan fitokimia. Bahan makanan fitokimia itu merupakan antioksidan defense. Inilah yang menahan terjadinya oxidative stress. Ini vitamin-vitamin juga merupakan antioksidan defense. Jadi ini tolong diingat-ingat ya. Kalau exercise itu mengeluarkan apa? Bahan-bahan fitokimia itu bekerja sebagai apa? Arginin dan leucin itu bekerja sebagai apa? Mana yang masuk dalam antioksidan defense? Mana yang masuk pada interleukin? Itu nanti saudara pilah-pilah. Ya. Vitamin ini masuk di mana? Masuk di antioksidan defense. Probiotik masuk mana? Masuk antioksidan defense. Ya. Jadi inilah yang dapat membantu supaya tidak terjadi oxidative stress. Karena oxidative stress nanti kita lihat dia akan merusak seluruh organ yang ada di tubuh kita. Ini contohnya. Kalau waktu kita mempelajari gizi infeksi kemarin, kan ada segitiga epidemiologi juga. Tapi di dalamnya kan ada agent, environment, sama host. Nah ini sama segitiga epidemiologinya gitu. Tetapi yang menggunakan adalah oxidative stress. Jadi kalau misalnya oxidative stress itu tidak balance, tidak seimbang antara oksidan dan antioksidan. Jadi harus seimbang oksidan dan antioksidan di dalam tubuh kita. Kalau dia tidak seimbang, maka akan terjadi molecular damage atau kerusakan pada sel. Jadi ini kondisinya harus seimbang. Kalau kemarin itu keseimbangannya antara host agent environment, sekarang keseimbangannya kalau di penyakit degeneratif adalah keseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Yang dimasukkan antioksidan itu siapa? Ini antioksidan non-enzimatik yaitu vitamin, yang enzimatik yaitu katalase ya. Ini yang enzimatik. PON, LCAT ini adalah antioksidan enzimatik. Ini antioksidan non-enzimatik berupa vitamin. Contohnya vitamin C, vitamin E, vitamin A, selenium. Kemarin sudah kita nanti kita lihat ya siapa saja termasuk antioksidan non-enzimatik, antioksidan enzimatik. Ini yang prosidan. Ini yang non-enzimatik tadi sudah kita lihat ya. O2, NOS, yang enzimatik ini MPO, LPO. Jadi ini yang berbahaya, yang non-enzimatik, yang menyerang pada tubuh kita. Sisa metabolisme kita itu juga termasuk radikal bebas kalau berlebihan. Seperti kita makan karbohidrat berlebihan, itu nanti sisa metabolismenya juga akan berbentuk prooksidan, anti radikal bebas. Jadi sebetulnya kita sendiri juga bisa mengganggu keseimbangan oksidatif stres. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Ini ada keterangan ya.
level oxidation product. Jadi ini juga bisa menghasilkan oksidan gitu kalau kita berlebihan. Jadi semua zat gizi dalam bentuk makro apabila kita mengkonsumsinya dalam kategori berlebihan itu bisa berbahaya untuk tubuh kita. Jadi misalnya kita senang banget nyamil apa gitu ya, kita nyamil itu terus itu juga nggak bagus. Aku senang iki kok gitu ya, saya senangnya ini aja gitu ya, itu juga nggak boleh, harus beragam gitu. Sehingga kecukupan dalam tubuh kita itu tercukupi semua zat gizinya, sehingga tidak ada yang berlebihan. Jangan sampai nanti ada salah satu zat gizi yang berlebihan, itu berbahaya, tidak baik. Nah ini yang tadi saya ceritakan, inilah keseimbangan antara yang dijaga oksidatif stres. Kalau di penyakit degeneratif yang harus dijaga adalah keseimbangan antara oksidatif stres ini, yaitu prooksidan dan antioksidan. Antioksidan ini ada yang enzimatis, ada yang non-enzimatis. Ini prooksidan atau radikal bebas baik yang enzimatis ataupun yang non-enzimatis. Ada kemoterapi, sitokan yang dikeluarkan oleh FFA tadi ya, kan ada tadi lemak tadi mengeluarkan FFA, itu sitokan yang dikeluarkan oleh ultraviolet, radiasi yang dari luar ya. Ini prooksidan. Jadi jangan sampai tidak seimbang antara prooksidan dan antioksidan. Kalau ini tidak seimbang, maka akan terjadi oksidatif stres. Itu gampangannya seperti itu. Sekarang lebih gampang lagi ya. Ini kan oksidatif stres. Kalau ini yang lebih tinggi, NOS, ya, P450, ini sitokan ini ya. Ini terjadi inflamasi dalam tubuh kita. Jadi terjadi inflamasi. Jadi ini adalah jenis oksidatif stres. Kalau ininya besar, maka terjadi inflamasi dalam tubuh kita. Nah ini adalah antioksidan, katalase, ini yang enzimatik tadi ya. SOD, superoksid dioksid. Kemudian ini glutathione peroksidase, thioredoxin, HO+1, HO-1. Ini antiinflamasi, ini antioksidan. Yang enzimatik ya. Ada lagi yang non-enzimatik yaitu yang vitamin-vitamin tadi. Ini adalah yang antiinflamasi. Ini harus seimbang. Syukur-syukur kalau ini lebih tinggi gitu ya, antiinflamasi. Tapi paling tidak seimbang. Sehingga tidak akan menghasilkan stres oksidatif. Ini tadi yang menghasilkan stres oksidatif ya. Ini tadi yang jadinya inflamasi. Ini tadi yang ada ROS tadi, reactive oxygen species, ada NOS tadi waktu kita lihat di obesitas tadi. Jadi inilah yang menghasilkan sitokan proinflamasi. Inilah akan mengganggu kerusakan sel, kematian sel, kerusakan DNA, kerusakan protein, jadinya kanker, kerusakan beta pankreas, di sini semua. Bila ini lebih besar. Kalau ini anti-inflamasi. Ada SOD, superoxide dioxide, ada GSH, ya. Inilah yang membantu. Ini sama namanya, sitokin sama namanya. Cuman hasilnya berbeda. Inilah yang yang dapat menahan, melindungi dari jaringan, kemudian melakukan regenerasi pada sel, dan melakukan detox. Itu prinsipnya di situ pada gizi regeneratif 1. Jadi prinsipnya adalah keseimbangan antara antioksidan dan oksidan supaya tidak terjadi stres oksidatif. Yang paling penting. Nah sekarang
siapakah yang masuk di dalam antioksidan, di mana dia merupakan anti-inflamasi? Siapakah yang masuk di dalam prooksidan, yang merupakan pro-inflamasi, yang menimbulkan kerusakan pada sel? Nah, ini bagaimana bentuk sel ya apabila terjadi oxidative stress. Ini yang sel yang sehat ya. SOD ini tadi yang superoksi tadi berjalan dengan baik. Maksudnya berjalan dengan baik. Yang biru-biru ini glutathione peroksidase, katalase, glutathione peroksidase, SOD ini mampu menangkal ROS, mampu menangkal radikal bebas, mampu menangkal sitokin yang dikeluarkan oleh yang proinflamasi tadi, kan dia juga mengeluarkan antioksidan. Jadi dia mampu menangkal, misalnya ini mampu menangkal ini mampu ditangkal oleh ini. Cara dia menangkalnya itu menjadikan air ya H2O2 atau menjadikan senyawa H2O plus O2. Jadi aman. Kalau sudah dirubah, yang bahaya kan bentuknya ini, Pak. Kalau bentuknya masih ini itu tidak aman. Kalau bentuknya ini itu nanti bisa merusak sel. Ya. Sehingga sel itu tumbuh dengan baik, berkembang, tidak ada inflamasi. Ya. Jadi berkembang dengan baik sel ini. Nah, coba kita lihat sel sebelah kanan. Terjadi oxidative stress. Oxidative stress tadi kan suatu ketidakseimbangan antara proinflamasi dan antiinflamasi. Ada nitrosative stress, mitochondrial dysfunction. Jadi mitokondrianya tidak bisa dilakukan untuk pertukaran oksigen. Ya. Terjadi kerusakan ini. Rusak semua lipid peroksidasi, protein oksidasi. DNA damage akibatnya mutasi deletion. Lipid peroksidasi, member peroksidasi. Jadi ini rusak semua. Nah, oksidatif inilah nanti akan menyebabkan beberapa timbulnya penyakit. Kalau misalnya DNA damage mutation deletion itu pada sel kanker, ya. Kemudian kerusakan lipid peroksidasi biasanya penyakit-penyakit lipid kardiovaskuler. Ya. Kalau kerusakan yang protein oksidasi biasanya beta pankreas pada diabetes aging ya. Jadi penyakit-penyakit ini tergantung dari apa yang dirusak oleh oxidative stress tadi. Itulah kerjanya oxidative stress terhadap timbulnya penyakit-penyakit degeneratif. Jadi kalau kita lihat memang selnya dulu yang dirusak. Setelah selnya dirusak, kemudian timbullah penyakit-penyakit tersebut. Dan itu berjalan lama biasanya. Jadi nggak sehari dua hari. Beda dengan penyakit infeksi. Ini perjalanan dari ketidakseimbangan antara antioksidan dan prooksidan. Ini yang penting saudara pahami ya. Sekarang kita lihat oxidative stress pada FFA. Ini FFA, adipose tissue tadi. Adipose tissue itu, lemak ini tadi saya cerita, dia tidak diam gitu ya. Dia punya pembuluh darah. Nah, inilah yang dikeluarkan oleh FFA, TNF-alpha dan interleukin 6. Ini yang dikeluarkan. Dia bisa masuk di dalam otot, mengganggu glikogen ya. Kemudian ini yang lemak yang di dalam otot atau lemak yang di bawah lapisan
kulit juga mengeluarkan TNF alfa dan interleukin 6. Ini bisa berbolak-balik ke sini. Ya. Dia juga bisa mengganggu di hati. Dan di hati, karena terjadi inflamasi, dia mengeluarkan C-reaktif protein. Terjadi inflamasi, dia kan karena terbalut oleh lemak kan hatinya, maka terjadi peningkatan FLDL, trigliserida ya. Sehingga HDL-nya menjadi rendah, LDL-nya menjadi tinggi. Kemudian kita lihat pada beta pankreas. Di hati mengganggu transport dari glukosa terhadap beta pankreas pada sel kelenjar pankreas. Dan ini nanti akan mengganggu insulin, mengeluarkan interleukin 6. Inilah yang nanti menimbulkan plak dan terjadinya hipertensi. Jadi ini FFA mengeluarkan ini ya, ini jaringan lemak. Jadi jaringan lemak itu tidak diam ya, dia hidup. Jaringan lemak ini kan ada di dalam otot-otot kita atau di bawah lapisan kulit. Jadi kalau mau ngambil ya harus ditarik ya, harus diambil. Dan itu kan masih ada sisanya banyak. Nah, mungkin kita mau ngambil sekian 100% dari jaringan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Itu tadi oksidatif stres di dalam lemak ya. Sekarang kita lihat oksidatif stres yang terjadi pada hiperlipidemia. Ini kan ini itu kan dinding pembuluh darah. Ini jaringan dinding pembuluh darah. Ini darah ini. Ini darahnya ya. Ini dinding pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah itu kan ada LDL, ada HDL ya. Ada nutrisi semua berjalan di sini. Ya. Nah, yang kita perhatikan ada LDL. Bagaimana sebetulnya terbentuknya plak itu? Bagaimana terbentuknya plak? Diawali dari LDL. Kalau kita tahu LDL itu kan bentuknya penuh dengan lemak. LDL itu low density lipoprotein. Itu bentuknya banyak lemaknya. Ya. Karena dia banyak lemaknya, dia paling mudah teroksidasi. Siapa yang melakukan oksidasi? ROS tadi, karena ketidakseimbangan antara antioksidan dan prooksidan, maka terbentuklah ROS atau stres oksidatif. Dia kalau berlebih akan bereaksi dengan LDL, akan bereaksi dengan stres oksidatif yang tidak seimbang tadi yang dihasilkan oleh prooksidan. Nah, dia akan bereaksi dengan LDL. Nah, pada waktu dia berinteraksi, maka dia merusak endothel injury. Dia selalu merusak kalau bereaksi. Kemudian membentuk, nah ini deh. Tapi ini pertahanan tubuh kita pakai makrofag. Jadi tubuh kita itu selalu melawan dengan mengeluarkan makrofag, dengan mengeluarkan sitokin. Jadi tubuh kita melawan. Tetapi mungkin kemampuan dari prooksidan tadi lebih kuat karena mungkin lebih banyak jumlahnya, sehingga tubuh kita tidak mampu untuk menahan tersebut, sehingga terbentuklah foam cell pada dinding-dinding pembuluh darah. Karena dia di sini menempel di sini, jadi dia membentuk jaringan di sini, seperti membuatnya. Ini contohnya, dia membentuk jaringan, jadi dia membentuk jaringan di dinding pembuluh darah ini, sehingga terjadilah plak. Makin lama, maka smooth muscle cell tadi melakukan proliferasi.
maksudnya memperbanyak diri plaknya. Jadi kalau sudah plaknya tumbuh banyak, maka bisa terjadi hipertensi, karena kan semakin lama semakin sempit karena ditumbuhi oleh plak tadi. Ini pada aterosklerosis. Karena tadi tumbuh plak, ya, saya ulang lagi. Jadi dia LDL melakukan reaksi dengan sisa dari proinsidan sehingga masuk di dalam lapisannya tadi. Sitokin yang dikeluarkan ini interleukin 1, MCP, ya. Jadi dia melakukan oksidasi memang. Jadi LDL itu melakukan oksidasi. Sudah ditahan oleh makrofag, nggak bisa dia. Jadi LDL kan gemuk, sehingga dia membentuk foam cell tadi. Nah, ini foam cell. Jadi tubuh kita itu sudah melawan dengan monosit, itu kan tubuh kita sel darah putih, tapi tidak mampu. Sel darah putih mengeluarkan apa? Membentuk diri menjadi makrofag, tapi nggak bisa. Sehingga terbentuklah foam cell. Nah, kemudian disinilah nanti dia akan membentuk matriks, melakukan proliferasi. Jadi bentuknya semakin lama semakin banyak. Jadi terjadi migration dalam masa diri. Semakin hari dia membentuk dirinya semakin banyak dalam muscle cell, ya. Jadi gak hanya di pinggir saja, dia masuk ke dalam ini sel ini. Jadi dia membentuk plak itu semakin hari semakin banyak dan merusak dinding pembuluh darah. Nah, itulah yang terjadi aterosklerosis. Jadi kalau terjadi di jantung, ya terjadi penyakit jantung. Terjadi pada pembuluh darah otak, ya terjadi stroke. Tergantung di mana terbentuknya plak tersebut. Dan tergantung di mana LDL itu melakukan oksidasi dengan kemandikan. Ini yang terjadi. Jadi pada aterosklerosis oksidatif, sitokin yang dikeluarkan oleh tubuh kita ini interleukin 1. Ini pada kardiovaskular yang tadi saya ceritakan. Kalau kardiovaskular tadi terjadi oxidative stress, ya, endothelial dysfunction tadi. Jadi endothelnya kan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kita ulang sini ya. Jadi endothelial dysfunction maksudnya ini tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian nitrit oksidnya berkurang, nitrit oksidnya menurun, maka terjadi inflamasi, lipid diffusion, dan lain-lain, akhirnya terjadi kardiovaskular. Jadi sekali lagi oxidative stress itu berbahaya, ya, berbahaya banget. Jadi saya ulang lagi ya biar ingat. Jadi selain adanya plak, nitrit oksid juga menurun. Nitrit oksid itu fungsinya menghambat terjadinya plak. Itu dari dalam ya, maksudnya endogen antioksidan. Jadi NO tadi namanya nitrit oksid. Nitrit oksid itu mencegah terjadinya plak atau mencegah terjadinya oksidasi LDL dan pro-oksidan tadi. Ini kan ada kata-kata nitrit oksid. Jadi kalau endothelnya nggak berfungsi, nitrit oksidnya menurun, maka ini yang terjadi. Ini yang terjadi pada penyakit diabetes. Ini beta pankreas. Beta pankreas ini yang kuning-kuning ini ya. Yang kuning-kuning ini.
beta pankreas. Ini diserang oleh ROS. ROS itu adalah stres oksidatif yang dihasilkan oleh ketidakseimbangan antara prooksidan dan antioksidan tadi. Dia menyerang sel beta pankreas gitu ya, untuk penyakit DM. Ini diserang sel beta pankreas. Nah, tubuh kita itu mengeluarkan beberapa sitokin. Ini sitokin dari tubuh kita. Jadi misalnya B sel mengeluarkan sel AB. Kemudian ini imun sel semua yang dikeluarkan ini. Imunoglobulin A. Jadi ini dikeluarkan oleh B sel. Jadi B sel mengeluarkan imunoglobulin A. Terus kemudian dikeluarkan pula interleukin 1 beta, TNF alpha. Ini tubuh kita semua. Ini makrofag dari tubuh kita. Pada kondisi seperti ini, maka tubuh kita juga mengeluarkan inflamasi sitokin gitu ya. Sehingga kerusakan terjadi pada beta pankreas. Nah, kerusakan beta pankreas inilah nanti yang akan rusak dan tidak bisa menghasilkan insulin. Karena diserang oleh ROS dan diserang oleh sitokin inflamasi. Jadi selain ROS, dia juga menyerang secara mengeluarkan. Jadi ROS ini kan menyerang ini deh. Kemudian dia juga mengeluarkan inflamasi sitokin. Jadi banyak yang menyerang dari luar, dari dalam gitu ya. Ini pertahanan tubuh kita. Ini pertahanan tubuh kita. Natural killer cell, makrofag ini tubuh kita. T cell ini tubuh kita. ROS ini yang dari luar tadi. Dia menggunakan ini IFN gamma. Yang ini IFN gamma juga. Jadi yang ini sama ini itu adalah yang merusak. Ya, IFN gamma. Kalau yang biru ini dari makrofag mengeluarkan interleukin 1 beta. Jadi tubuh kita itu sebetulnya pada waktu ROS menyerang, itu tubuh kita juga melakukan defense, melakukan pertahanan. Kenapa kita kalah? Ada kemungkinan jumlah ROS dan sitokin yang dihasilkan oleh ROS tadi itu lebih besar jumlahnya. Sehingga dia mampu masuk ke dalam sel beta pankreas, sehingga dia rusaklah sel-sel beta tersebut. Kalau sel sudah rusak, jaringan dirusak, maka fungsi organ itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Salah. Ini pada sel kanker, dia kan ada ketidakseimbangan ya. ROS kan yang dikeluarkan. ROS ini mengeluarkan oxidative stress. Oxidative stress ini mengeluarkan beberapa sitokin. Ya, jadi dia mengeluarkan sitokin juga. Jadi oxidative stress punya sitokinnya tadi ada NOS ya. Nah, sitokinnya tadi bisa merusak RNA DNA. Jadi dia menurunkan glutathione peroksidase, menurunkan katalase, ya. Dia menurunkan semua endogen antioksidan defense kita kalau kanker itu. Sehingga dia bisa masuk pada sel dan merubah RNA DNA-nya. Sehingga sel tadi berkembang secara tidak normal. Kadang-kadang memang kita tidak tahu. Oksidasi stres itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Gitu.
Jadi ini yang kita tidak mampu untuk melihat, kita tidak bisa. Kalau ini kan kita masih bisa menghindari. Kalau dari endogen itu yang kita memang agak sulit ya. Ada faktor genetik ya dan lain-lain. Jadi kesimpulannya kalau ROS bisa masuk ke mitokondria, merusak DNA damage. Jadi yang dirusak DNA mRNA damage-nya kalau kanker itu. Ya, kalau yang tadi selnya, kalau ini inti selnya yang dirubah. Sehingga nanti jadi yang dirubah tuh yang diubah tuh alat untuk membuat sel. Jadi yang dibuat untuk mengcopy sel itu dirusak. Sehingga fotokopinya nggak berjalan tidak sesuai dengan aslinya. Dia yang di-copy sel yang lain. Gitu ya. Kalau kanker. Jadi ada yang bisa memperbaiki, ada yang tidak mampu, ya, sehingga bisa juga menjadi sel kanker. Tapi sebelumnya dia berusaha gitu ya, survive dulu. Tapi kalau dia tidak mampu, tetap menjadi sel kanker. Ada beberapa jaringan ya yang mudah diserang oleh beberapa penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini penyakit-penyakit ini biasanya diakibatkan oleh oksidatif stres. Seperti ini jantung, ginjal, ya. Ini oksidatif stres. Ini penyakitnya. Ini penyakitnya. Penyakit-penyakit yang biasanya diakibatkan oleh oksidatif stres. Imun sistem, ya, imun sistemnya rusak ya, inilah yang terjadi. Tadi yang saya sudah cerita, ini adalah the source of free radical, tapi yang eksogen ya. Kalau eksogen kita bisa ngatur, misalnya polusi udara, manajemen stres, cara mengatur hidup yang baik, nutrisi yang nggak bagus, itu bisa merusak membran sel. Jadi yang dari eksogen kita mampu, tapi begitu dari endogen kita tidak mampu. Jadi memang ada keterbatasan manusia itu. Gitu ya. Yang jelas kita belajar, gitu ya. Sehingga dengan belajar kita bisa menggali akar permasalahannya. Dari akar permasalahannya itulah kita melakukan preventif dan promotif. Ini saya gambarkan sedikit bagaimana sel itu kalau terjadi oksidatif stres. Ini sel yang normal. Ini radikal bebas itu mengattack sel. Jadi begini dia caranya. Kemudian ini sudah bersama-sama dengan oksidatif stres. Ini bagaimana supaya kita bisa menghindari ROS. Ini contohnya itu sperma ya. Apakah kerja menghindari PMI, tidak stres, tidak merokok, tidak minum alkohol, ya. Ini yang harus dihindari. Ini yang bagus ya. Suplemen. Take time relax penting ya.
spend outdoor with the fresh air, a small amount of dark chocolate, drink red wine, in depression sedikit aja ya. Sehingga kita betul-betul menghindari timbulnya ROS yang masuk dalam tubuh kita. Karena ROS itu ternyata benar-benar merusak sel. Bila sel sudah rusak, maka dia akan menjalar ke kerusakan jaringan. Kalau jaringan rusak, organ sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu yang perlu dipikirkan dalam jangka panjang. Dan ini tidak berlanjut sehari 2 hari, berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ini motto ya, bagaimana healthy lifestyle itu. Reduce stress, drink plenty of water, exercise regularly, eat healthy, ya. Get active for an hour or more each day, gitu ya. Eat between snack, select healthier alternative. Misalnya buah ya. Terus kemudian turn off the TV, get active. Jadi choose water as a drink ya, bukan yang lain gitu ya. Jadi sebetulnya lebih mudah, cara hidup sehat itu lebih mudah. Hanya kadang tidak dipilih. Sekali lagi, ini selalu saya utarakan setiap kali sesi perkuliahan, karena ini sangat penting, bahwa setiap orang itu harus mempunyai filosofi hidup. Apabila ingin kehidupannya itu sehat, salah satu fungsi daripada filosofi hidup itu adalah bagaimana kita memanajemen stres, bagaimana kita menerima keadaan, bagaimana kita menerima suatu takdir. Kadang-kadang kita mengedepankan keinginan kita, mengedepankan kesenangan kita yang belum tentu baik untuk kita. Jadi dengan gunungan ini, di mana kita tahu bahwa dia selalu ditayangkan di awal cerita wayang kulit dan di akhir cerita wayang kulit atau pada perpindahan cerita. Jadi dia selalu mengawali dan mengakhiri. Dari situ filosofinya adalah bahwa satu kehidupan itu ada awal dan ada akhirnya. Dan ada cerita di tengah-tengah kehidupan itu, yaitu cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Itu selalu ada. Nah, apabila kita selalu hati-hati, sirotol mustaqim gitu ya, hati-hati lurus dalam menjaga perkataan, sikap dan perilaku yang nantinya akan kita bertanggungjawabkan di akhir cerita dari kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup pertemuan ini, ada satu pertanyaan yang nanti dijawab ya. Ada satu halaman dikumpulkan oleh PJ-nya dan bisa dikirim ke email saya. Satu pertanyaan itu adalah, apa kaitannya healthy lifestyle dengan keseimbangan stres oksidatif? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.